Organisme adalah makhluk biologis yang dalam dirinya terdapat siklus-siklus yang dapat menunjang kehidupan dan keberlangsungan dari dirinya. Dalam konteks ini, manusia sebagai organisme yang mampu mempertahankan kehidupannya dan memiliki siklus dalam dirinya seringkali menemui ancaman-ancaman, baik secara eksternal maupun internal, yang dapat mengakhiri kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia kemudian menciptakan alat penunjang kehidupan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Di sini, saya, Wicaksana Isa, Dan saya Fabian Joshua akan membawakan presentasi tentang etika biomedik terkait dengan life supporting equipment. Nah, pertama-tama sebelum kita berbicara lebih jauh tentang alat penunjang kehidupan atau life supporting equipment in medical ways, ya tentu saja kita pertama-tama harus paham dan harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi dari alat penunjang kehidupan di sini yang pertama, pada dasarnya objek-objek atau hal yang tergolong sebagai alat medis penunjang kehidupan sejatinya harus memenuhi tujuan untuk menunjang kehidupan atau mempertahankan keberadaan jiwa dari diri seseorang. Katakanlah benda-benda biologis seperti darah, terus donor organ, termasuk juga alat-alat yang bersifat atau berbentuk mekanis ya, seperti defibrillator, terus dan lain sebagainya, ventilator gitu. Itu termasuk juga dalam golongan sebagai alat penunjang kehidupan. Akan tetapi di sini kita akan memberi batasan dengan definisi, yakni alat medis penunjang kehidupan atau life supporting equipment adalah perangkat dari energi listrik atau gas yang telah berlisensi di dunia kesehatan dan dianggap esensial untuk mencegah atau mendorong kesembuhan dari penyakit kronis atau untuk mempertahankan nyawa pasien. Jadi di sini yang tergolong sebagai life supporting equipment adalah benda-benda elektronik yang elektronis dan mekanis yang ada di luar diri manusia yang berfungsi untuk menggantikan peran tubuh, di mana ini bertujuan untuk menunjang eksistensi atau keberadaan jiwa dalam diri seseorang. lebih jauh, sebenarnya alat medis penunjang kehidupan itu sudah ada sejak tahun 1740, walaupun itu belum bisa dikatakan sebagai alat yang mekanis ya. Tapi apapun itu, jika dia menunjang kehidupan atau menyelamatkan nyawa dari luar tubuh manusia, dari eksternal, maka disebut sebagai penunjang kehidupan. Pada 1740, Paris Academy of Sciences memberikan masukan untuk menyelamatkan korban tenggelam. Masukannya itu dengan cara memberikan bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Lalu pada tahun 1891, Frederick Maes mempraktekkannya yang disebut dengan CPR dan didokumentasikan. Itu pertama kali. Lalu pada tahun 1956, Peter Savard dan James Elam mempopulerkan kembali pertolongan pernapasan mulut ke mulut itu. Sehingga pada tahun 1960-an, American Heart Association itu sudah menerima CPR dan dikatakan itu sudah resmi sebagai salah satu metode penunjang kehidupan atau menyelamatkan nyawa secara medis. Nah, baru pada akhir tahun 1960-an CPR itu sudah menyebar luas dan dikenal luas sebagai pertolongan pertama pada pasien atau korban yang memiliki permasalahan spesifik, yaitu pada masalah pernapasan dan henti jantung, yang nanti berkembang dengan alat respiratori akhirnya untuk membantu pernapasan, yang awalnya hanya gerakan manual dari manusia menjadi alat teknologi modern yang kita kenal sekarang sebagai respiratori. Memang perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya alat medis penunjang kehidupan itu dapat merupakan alat apapun asal dipergunakan untuk menunjang kehidupan seseorang. perlu dipertegas memang perbedaan alat penunjang kehidupan dengan alat untuk bertahan hidup ya. Pisau bedah untuk operasi yaitu alat penunjang hidup, walaupun bukan yang melekat di tubuh manusia, nggak mungkin dong pisau bedah ditinggalkan dalam tubuh manusia. Akan tetapi
jika pisau bedah itu digunakan untuk melawan perampokan rumah ya bisa, tapi bukan penunjang kehidupan. Itu bukan secara medis penunjang kehidupan, itu secara hidup normal realitas kita melawan perampokan di rumah menggunakan pisau, tapi itu bukan yang disebut life equipment, life support equipment begitu. Oleh sebab itu, segala alat bantu di masa lampau yang digunakan untuk menunjang kehidupan juga memberikan sumbangsi untuk memajukan teknologi medis saat ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui definisi dan juga perkembangannya, secara perkembangannya, maka ini saatnya kita membahas mengenai sisi etis dari alat penunjang kehidupan atau life supporting equipment. Nah, dalam tinjauan etika, pada dasarnya semua orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya dengan layak. Di sini kita bisa melihat referensi atau membandingkannya dengan hak asasi manusia. Nah, oleh karenanya keberadaan dari alat medis penunjang kehidupan merupakan sesuatu yang sejatinya etis atau baik adanya. Kendati demikian, dalam penggunaannya, alat medis penunjang kehidupan seringkali memunculkan problem-problem etika yang jauh lebih dalam dan lebih kompleks dari sekedar mempertahankan hidup. Tarikan-tarikan ini atau problem-problem yang dimunculkan akhirnya atau muncul itu terkait antara lain dengan penundaan kematian, dengan memperparah rasa sakit, dan juga mengenai prioritas penggunaan alat penunjang di antara pasien-pasien. Nah, seperti yang kita tahu, seringkali di rumah sakit atau institusi kesehatan, alat-alat penunjang kehidupan itu terbatas ya, gitu. Dalam artian secara konvensional di antara kita itu sedikit yang memiliki alat-alat tersebut, dan kita harus bisa menggunakannya dengan tepat dan juga dengan ya lebih dengan tepat sih, gitu, untuk tujuan menunjang kehidupan. Maka dari itu alat-alat medis seringkali dihimpun atau berada di rumah sakit, di pusat-pusat kesehatan untuk menunjang kehidupan dari pasien-pasien yang ada. Nah, di sini kemudian karena kemajuan teknologi juga, eksklusivitas ini dari alat penunjang kehidupan atau life supporting equipment itu berpengaruh pada satu, kemudahan akses, dan juga dua, mahalnya akses untuk mendapatkannya. Nah, seringkali beberapa permasalahan etis bisa muncul dalam hal ini. Tapi secara lebih dalam lagi, seringkali memang diskusi-diskusi terkait life supporting equipment secara etis itu menyasar pada penundaan kematian dan juga pada sisi etis dari rasa sakit, gitu. Apakah ini baik atau buruk? Lalu di mana memangnya ada masalah etisnya itu letaknya di mana sih memangnya ketika kita mencoba untuk menyelamatkan nyawa, toh life support medical equipment atau apapun itu toh gunanya untuk menyelamatkan nyawa. Lalu kok ada masalah etis? Pada beberapa kasus seringkali penggunaan life support berimplikasi pada memperpanjang penderitaan dari pasien atau penggunanya. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan itu tadi, ketergantungan manusia terhadap kemajuan alat medis karena dianggap bisa memperpanjang kehidupannya. Di sini ada beberapa perspektif paradigma di mana bagaimana para pelaku kesehatan, para tim medis itu menanggapi situasi di mana masa-masa krisis ini untuk menggunakan alat medisnya. Apakah dia fokusnya pada teknologi atau fokusnya pada perawatan atau pada emosional pasiennya? Di masa-masa kritis itulah sisi etis dari para tim medis itu diuji. Di sanalah mereka akan bergulat parah. Apakah fokus pada teknologi saja atau bagaimana? Dilema etis pada life support seringkali juga ditemui dalam kaitannya antara pasien, keluarga pasien, serta dokter yang merawat, atau bahkan eksternal dari semua itu, yaitu otoritas kesehatan, pengadilan, human rights court, apapun itu. Pada kasus ini seringkali terdapat perbedaan pandangan mengenai kehidupan dan kematian di antara ketiganya itu. Ada kalanya kematian merupakan solusi bagi satu atau dua pihak. Kematian menjadi solusi. Dan ada kalanya juga opsi untuk terus hidup muncul sebagai pertimbangan yang lebih etis.
Ini dua hal yang berbeda, berlawanan terhadap nyawa pasien untuk pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etis ini. Jadi memang ada dilema etis antara si tim medis, antara keluarganya pasien, atau pasien itu sendiri ketika dia masih bisa berkomunikasi dengan lumayan baik, atau pertimbangan dari pengadilan atau institusi kesehatan ketika memang ada permasalahan atau konflik antara tim medis dan pasien dan keluarga pasien. Karena kadang-kala ada yang menganggap bahwa ini sudah tidak bisa disembuhkan, ada kala juga menganggap bahwa ini masih bisa disembuhkan, tapi keluarga meminta untuk pasien ini untuk dilepaskan saja dari segala alat bantu karena kasihan, karena tidak memperpanjang penderitaannya. Disinilah permasalahannya. Akhirnya diskusi ini berujung pada problem etis utama dari adanya life support equipment. Berbicara seputar mengenai cara hidup dan mati yang mana yang manusiawi, dan pihak mana yang berhak untuk memutuskan kematian itu. Model matinya itu atau metode kematiannya itu, siapa yang berhak memutuskan itu baik atau tidak, atau bahkan siapa yang berhak memutuskan ini sudah saatnya saya mati. Apakah pasien itu berhak, apakah keluarganya berhak, atau dokter tim medisnya berhak? Secara manusiawi, pasien tidak layak untuk dibiarkan terus-menerus menanggung rasa sakit. Jadi ada dilema aja di sini ya. Yang berhak siapa, kita masih diskusi dan berdebat, tapi juga di sisi lain, secara kalau itu tidak manusiawi untuk terus-menerus membiarkan dia menderita seperti itu walaupun tidak bisa sembuh misalkan. Bandingkan dengan terminal ill ya, di mana sudah krisis, sudah kritis, dan organ-organnya sudah tidak mampu untuk pulih kembali. Yang dideritanya terlepas dari berapa lama yang harus menanggung sakit tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, karena kita mengalami problem di sini untuk memutuskan yang mana yang etis atau siapa yang berhak, maka kita harus terlebih dahulu menggarisbawahi atau menemukan di poin-poin mana saja yang menjadi prioritas dari segala pihak yang terkait. Nah, dalam kasus life supporting equipment biasanya setidaknya terdapat 3 pihak yang terkait di sini, yakni terkait para medis, tim medis, terus terkait dengan pasien itu sendiri, dan juga keluarga dari pasien itu. Karena seringkali dalam beberapa kasus ada keberadaan dari life supporting equipment ini seringkali ditunjang atau diadakan dengan bantuan dari pihak-pihak keluarga yang menginginkan pasien agar tetap hidup atau tetap disokong kehidupannya. Nah, di sini prioritas para medis secara etis mengarah kepada 2 hal, yakni yang pertama terkait dengan kesembuhan pasien, dan yang kedua mengenai kematian pasien yang layak dan bermartabat. Karena perlu diketahui, tim medis memang harus senantiasa berusaha untuk menyembuhkan pasien. Akan tapi apabila hal itu memang secara natural, secara kodrati tidak bisa dihindari, maka kematian yang ada harus sebisa mungkin layak dan bermartabat. Karena bagaimanapun pasien adalah tetap person atau manusia yang harus dihargai martabatnya. Nah, prioritas pasien sendiri di sini secara etis merujuk pada keputusan eksistensial dirinya terhadap nyawanya sendiri, serta kepada kesiapannya sebagai makhluk yang mortal. Di sini kita bisa melihat bahwa pasien pun memiliki prioritas. Yang pertama terkait nyawanya sendiri, memang yang harus dia dulukan dalam pertimbangan etisnya, dan yang kedua dia juga harus menyadari untuk mempersiapkan dirinya sebagai kalau dalam bahasa Heidegger, being towards death, atau makhluk atau subjek yang berjalan menuju kematian. Jadi memang kematian memang tidak bisa nggak bisa dihindari ya, tapi kita harus tahu kapan kita mau mengambil keputusan itu. Lalu prioritas keluarga pasien sendiri secara etis ialah memprioritaskan pemberian perhatian serta kasih sayang yang terbaik, dan padahal untuk tidak menambah penderitaan dari apa yang telah dirasakan oleh si pasien tersebut. Jadi di sini keluarga pasien lebih mengarah untuk mendukung keputusan pasien dan juga mendukung well-being-nya dari pasien itu tersebut.
Dan pada 1997 National Institute of Medicine Report menyebutkan bahwa term dari good death sendiri itu dimaknai sebagai kematian yang bebas dari tekanan-tekanan dan penderitaan dari pasien, keluarga pasien, serta para medis dengan sesuai pada permintaan pasien dan keluarganya, termasuk dalam standar-standar medis, budaya, serta etika yang berlaku. Jadi banyak faktor yang dilibatkan di sini dan semua harus dilayani. Nah, menurut Joe sendiri, kira-kira tentang hidup atau mati yang etis ini seperti apa ya harusnya yang baik itu? Ya, jadi memang ini problem utamanya ya. Awalnya memang kita fokusnya pada alat medis, lalu akhirnya kita harus menarik ya, tarikannya itu bukan ke arah apakah alatnya membantu atau tidak, tapi apakah alatnya ini dicabut atau tidak akhirnya. Karena dengan perkembangan teknologi sekarang sudah tidak diragukan itu membantu, tapi tidak boleh secara digeneralisasikan Ya, dan secara semena-mena dicabut kan gitu. dan juga dipasang. Iya. Dan juga dipasang. Nggak boleh semena-mena dipasang, nggak boleh semena-mena dicabut. Karena begini, memang misalnya respiratori sangat membantu atau ventilator sangat membantu. Tapi apakah semuanya, apakah alat itu akan membantu di semua kasus atau di semua pasien? Belum tentu. Karena akan ada faktor-faktor lain seperti penyakit bawaan Atau rasa sakit yang diperpanjang kan, Iya. penderitaan yang Ada juga istilah yang disebut dengan DNR dalam dunia medis. DNR itu apa? Do not resuscitate. Maksudnya apa? Resuscitate. Jangan dikasih pertolongan pertama. Jadi ada pasien datang kondisi parah atau kecelakaan atau apapun, ketika dicek pada zaman dulu ketika belum ada improvisasi atau penelitian sepanjang ini sampai sekarang, banyak akhirnya kasus semena-mena ya, diberikan alat bantu atau diberikan bantuan untuk menyelamatkan nyawa, malah mati. Karena misalnya kecelakaan, paru-parunya bocor, dikasih CPR, ya wes darahnya habis. Karena ditekan darahnya keluar dari paru-paru yang bocor gitu loh. Oke. Udaranya habis. Ya, Dan itu begitu. juga akan bawa kita pada diskusi soal kodrat manusia ya. Iya, akhirnya. Dimana kapan kita harus hidup dan juga kapan kita harus mati. Ya, begitulah dilema etisnya. Nah, di sini kelompok akan menghadirkan studi kasus mengenai life supporting equipment yang ada. Di sini kita mengambil kasus dari Charlie Gard di tahun 2017 kemarin. Charlie Gard usia 11 bulan mengalami penyakit langka yakni penipisan sel mitokondria ekstrim. Hal ini mengakibatkan sel-sel dalam dirinya tidak dapat hidup dan beregenerasi sehingga tidak memungkinkan kondisi untuk bertahan hidup. Tim medis dan otoritas kesehatan setempat telah menyatakan bahwa nyawa Charlie Gard ini tidak dapat diselamatkan dan karena itu meminta secara legal pada pengadilan yakni British High Court dan European Court of Human Rights untuk pencabutan semua alat bantu medis penunjang kehidupan dari tubuh Charlie. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa mempertahankan nyawa Charlie dengan peralatan medis adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab, sebab hal ini hanya memperpanjang penderitaan Charlie dan tidak memberikan kemungkinan untuk kesembuhannya. Di sisi yang berlawanan, orang tua Charlie menginginkan agar Charlie tetap didukung dengan alat bantu medis agar tim medis dapat terus mencoba dan menggunakan pengobatan eksperimental sehingga kasus Charlie tidak terulang dan membuka ruang untuk kesembuhan bagi Charlie. Oke. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, kita akhirnya menyusun Aupet-C chart, ya kan? Di sini agen yang terlibat tentu saja tim medis atau dokter, sebab ini mata kuliah etika biomedik dan berfokus pada tim medisnya tentu saja. Di sini dokter atau tim medis itu memiliki beberapa opsi atau tindakan yang dapat diambil. Yang pertama adalah memberikan alat bantu medis untuk mempertahankan nyawa pasien. Yang kedua adalah mencabut alat bantu medis dari pasien untuk mengakhiri penderitaan pasien. Dan yang ketiga adalah melakukan eksperimen pada pasien yang mungkin akan menyembuhkan atau memberikan data agar dapat melakukan penanganan terhadap kasus serupa. Nah, di sini kita juga menemukan beberapa superordinate ethical object ya. Itu.
Nah, superordinate ethical object dari action yang pertama itu ada dua, yakni untuk mempertahankan hidup pasien dan memperpanjang penderitaan pasien. Lalu dari opsi yang kedua itu juga melahirkan dua superordinate ethical object. Yang pertama itu untuk membunuh pasien dan yang kedua untuk menghentikan penderitaan pasien. Lalu yang terakhir juga memunculkan dua superordinate ethical object, yakni untuk menyembuhkan pasien dan untuk mengobjekkan pasien sebagai objek penelitian yang bisa diambil datanya seperti itu. Nah, dari sini kita akhirnya harus mengeliminate nih, harus memilah-milah mana yang etis dan mana yang bukan. Nah, untuk superordinate ethical object yang pertama, kita sepakat untuk menulis itu sebagai opsi yang mungkin etis, bisa jadi etis karena tujuannya baik, yaitu untuk mempertahankan hidup pasien. Nah, untuk opsi yang kedua, jelas kita secara etis kita memutuskan bahwa ini tidak etis gitu. Karena itu hanya untuk memperpanjang penderitaan pasien saja. Ethical object yang kedua. Ethical object yang kedua, nah, maksudnya itu. Nah, untuk ethical object yang ketiga, jelas tidak. Opsi 2, ethical object pertama. Ya, opsi 2, ethical object pertama itu tidak etis gitu, karena bertujuan untuk bunuh pasien gitu. Nah, terus yang etis yang mana? Baik. Yang etis yang mana? Lalu yang opsi 2, yang ethical object kedua, menghentikan penderitaan pasien. Superordinate ethical object menganggap ya tentu saja ini etis, dia bertujuan baik ya, sudah tidak bisa diselamatkan ya sudah, dia menderita, kalau dilepas ya meninggal, dipasang ya tidak bisa hidup. Jadi ya kelompok menganggap ini etis dan ini satu-satunya opsi dan superordinate ethical object yang meyakinkan ini etis. Kami yakin ini etis, jadi ini bagus, ini baik. Masalahnya adalah di opsi ketiga, melakukan eksperimen pada pasien yang mungkin akan menyembuhkan atau memberikan data agar dapat melakukan penanganan terhadap kasus serupa di masa depan. Superordinate ethical object-nya yang pertama adalah menyembuhkan pasien. Apakah itu etis? Bagi saya pribadi, itu hanya maybe, itu bukan yes. Bagi saudara Isa, ini yes, karena yes. Tujuannya untuk menyembuhkan. Iya. Superordinate ethical object-nya untuk menyembuhkan. Alasan saya ini maybe adalah karena ini eksperimen ya. Eksperimen belum tentu juga berhasil. Tidak ada kepastian etis di sana. Tidak ada kepastian hasil. Tapi kalau kepastian etis bagi Isa sudah pasti ini baik. Nah, maka dari itu kita bersepakat untuk menulis yes di sana karena maybe sama yes kayaknya ngarahnya baik ya, Ya. yes, gitu. Jadi ini memang membuka ruang diskusi yang luas bagi kita semua. Lalu untuk opsi ketiga dan super ethical object yang kedua, mengobjekkan pasien sebagai objek penelitian, ini tentu saja no. Mau bayi ini 11 bulan, mau 2 bulan, dia sudah dianggap sudah punya nyawa, dia sudah manusia. Ketika dia diobjekkan maka itu tidak etis sama sekali. Maka dia sudah pasti no dan sudah pasti bad. Nah, oleh sebab itu secara garis besar dalam kolom determine kita memutuskan bahwa opsi 1 atau tindakan 1 itu sama apa tidak etis. Tidak etis akhirnya implikasinya karena untuk mempertahankan hidup pasien, untuk superordinate ethical object yang pertama itu masih terlalu abu-abu ya gitu, apakah ini etis atau enggak, maksudnya benar-benar bertujuan baik bagi pasiennya sendiri. Maka itu kita putuskan akhirnya ya ini bad akhirnya. Terus untuk memperpanjang penderitaan juga pasti bad. Untuk yang membunuh pasien, superordinate ethical object membunuh pasien jelas bad. Nah, untuk superordinate ethical object menghentikan penderitaan pasien itu baik karena ini baik bagi tenaga medis ya kan, tidak memberatkan dan juga baik untuk pasien karena tidak harus menderita lagi gitu. Terus untuk eksperimen itu untuk yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien, kita bisa sebut ini sebagai action yang baik gitu, tindakan yang baik. Sedangkan untuk superordinate ethical object yang mengobjekkan pasien sebagai
objek penelitian itu jelas buruk, kurang lebih seperti itu. Untuk AOPET si chart kita, dan termasuk clarify di tengah-tengahnya ya tadi. Clarify-nya di sana. Nah sekarang tentang opsi kedua yang mencabut alat medis ya. Dikatakan menghentikan penderitaan pasien, tapi juga itu membunuh kan? Tapi juga itu membunuh. Nah, siapa yang berhak menentukan? Yang berhak menentukan untuk mencabut ini ya, Iya. tetap harus ada konsensus minimal dari keluarga. Kalau pasien itu tidak sadar diri. Oke. Kalau pasien memang sadar ya, dan dia juga menghendaki untuk dicabut, meskipun keluarganya tidak menghendaki katakanlah, ataupun keluarganya juga menghendaki, maka bagaimanapun untuk memperpanjang kehidupan tetap tidak disarankan sih. Memperpanjang kehidupan, memperpanjang penderitaan. Jadi siapa yang berhak akhirnya? Semuanya. Semuanya berhak menentukan. Setidaknya tim medis berhak, di sini posisinya adalah untuk memberikan saran. Hanya untuk memberikan saran saja. Termasuk peninjau etis hanya untuk memberikan saran saja. Di situ sih kalau menurut saya. Jadi kematian yang baik itu bagaimana ya saudara saya? A good death. Good death ya. What is a good death? What is good death? Apakah ini hanya terkait pada komunikasi yang baik saja atau konsensus saja? Apakah semua harus setuju, harus seia sekata biar nggak ada miskom gitu? Atau yang lain? Iya, jadi apakah kematian yang baik atau dignity death dengan martabat, bermartabat itu adalah ketika tidak ada yang berkelahi Atau hanya sejauh ya ngobrolnya enak gitu. Iya. Nyambung. Jadi ketika pencabutannya ini diskusinya diskusi untuk pencabutan alat medis ini itu mencapai pada satu kesimpulan musyawarah yang baik dan benar. Nah, itu baru kematian yang baik. Ataukah walaupun ketika si pasien menginginkan untuk semua alat dicabut tapi keluarga tidak setuju, itu juga kematian yang baik karena menghormati martabatnya walaupun keluarga dan dokter tidak setuju. Ini gimana? Di sini kita juga mengundang teman-teman untuk berdebat dan berdiskusi atas permasalahan ini. Iya. Ya. Tapi dari segala sumber yang kami baca, dari banyak sumber, bukan segala sumber, enggak semuanya, para medis dan beberapa riset itu para medis dan para riset dan hasil riset itu lebih condong pada keputusan dari pasien. Keputusan dari pasien adalah keputusan paling utama. Apakah dia ingin tetap hidup dengan alat, bergantung pada alat, atau dia ingin mati dengan damai. Ya, sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.